Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai wujud syukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai suatu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat, dan juga dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi dalam kehidupan yang kekal dan abadi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanpa terasa kita sudah berada pada tanggal 4 Rabi' al-Awwal. Baru-baru rasanya 1 Muharram. Sekarang kita sudah pada bulan ketiga. Begitu cepatnya waktu berlalu, tanpa terasa 2 bulan sudah lewat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya di mana-mana kita akan mendapati tempat-tempat yang melakukan perayaan sebagai wujud kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sering mengatakan bahwa wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya sekedar melakukan ritual seremonial, tapi yang terpenting adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru
melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Boleh melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada pembenaran, ada pembolehan yang disebutkan oleh ulama bahwa salah satu definisi atau pengertian dari al-hadis adalah ma udhifa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sifat, baik itu sifat zahir maupun sifat batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, seperti perkataan. Kalau dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berarti sabda ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh dengan sekedar mengatakan Nabi bersabda. Kenapa? Ancamannya berat. Kalau mengatakan Nabi bersabda, Nabi berkata, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, sama dengan berdusta atas Nabi. Kalau mengatakan Nabi mengatakan, padahal Nabi tidak pernah berkata. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ancamannya luar biasa. Sehingga perlu kita tahu apa dan bagaimana sanad hadis itu sampai kepada matan. Yang disebut sanad itu adalah apa yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Yang disebut matan hadis, lafaz hadis itu sendiri. Jadi misalnya dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa dia mendapatkan hadis itu. Orang yang mendapatkan, yang memberikan kepada Imam Al-Bukhari itu mendapatkan dari siapa. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kalimat qala atau yaqulu atau sami'tu. Nabi berkata atau Nabi pernah bersabda atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu disebutkan matan hadis, lafaz hadis. Misalnya Abu Hurairah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi sanadnya jelas tadi. Sampai kepada matanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu contoh dari perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au fi'lin,
atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, kemudian kita mengatakan Nabi pernah melakukan, alhamdulillah. Tapi kalau kita mengatakan Nabi pernah melakukan, padahal Nabi tidak pernah melakukan, menisbahkan sesuatu fi'il, perbuatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih hebat daripada perkataan. Ya kalau perkataan saja diancam neraka, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini berat. Nah, salah satu contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kana yatrukul bab bi'adhafirihi. Nabi biasa mengetuk pintu dengan kuku-kukunya. Ya. Kau ini meketok, peketok. Ya, kau demu panelok tak buka Pak Jagur. Ya. Kau demu Pak itu duit. Gitu. Ini perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Kalau betul Nabi melakukan seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, berat pertanggungjawabannya. Dan hadis bertalian dengan itu benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kukunya. Au takririn, atau takrir, ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disandarkan kepada Nabi bahwa Nabi membolehkan, Nabi membiarkan. Contoh. Dan perbuatan ini termasuk ke dalam fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk kepada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk kepada takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salat sunnah sebelum maghrib. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sya. Ini qauliyah. Disandarkan kepada Nabi, perkataan Nabi mengatakan salatlah sebelum maghrib, diulangi 3 kali. Meskipun ada garis bawah itu, bagi siapa yang mau. Jadi bukan keharusan, bukan keharusan. Dan dia termasuk ke dalam fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa saya tidak pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sebelum maghrib. Maksudnya tidak salat sunnah sebelum maghrib. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Dan juga masuk ke takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat sebelum salat maghrib itu adalah ada sahabat yang melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditegur. Nah, tidak ditegurnya itu adalah ketetapan bahwa itu boleh. Kenapa kita menjelaskan satu persatu? Kan bisa jadi ada sahabat yang tidak mendengarkan Nabi mengatakan sallu qablal maghribi. Bisa jadi ada sahabat yang tidak pernah melihat Nabi salat sunnah sebelum maghrib. Tapi dia melakukan itu. Dan Nabi melihat. Dan Nabi membiarkan. Nabi membiarkan. Itu takrir. Contoh takrir yang lain. Yang dinisbahkan kepada Nabi. Kisah tentang Bob. Bob. Kadal gurun. Yang biasa kita terjemahkan biawak. Padahal tidak sama. Tidak sama. Kadal gurun itu tidak makan bangkai, ya. Dia pada pararang, ya, biawak gitu kan makan bangkai.
Kalau dhab itu hanya makan tumbuhan. Dan itu disebut dalam hadis ya, bahwa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin tadakhaltumuh. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti umat sebelum. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maksudnya bertahap. Tidak langsung saya pindah agama, tidak, bertahap. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ketika dia masuk ke dalam lubang dhab. Dan dhab itu membuat lubang, tidak ada tempat keluarnya kecuali lubang yang dia masuk padanya. Dia na pada balesue. Balawe ko mata meme buki goro mesuki di laingi buat galian baru. Dhab tidak, hanya satu tempat dia masuk. Jadi kalau mau ditangkap gampang, dipetamai miwai mesuk. Itikan dan bisa dimakan. Bisa dimakan. Nah, apa yang kita sebutkan ini? Dhab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak dan disuguhi dhab panggang. Bukan titik-titik panggang. Pernah viral nih. Tidak, ini dhab panggang. Kadal panggang. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil, lalu Khalid ibn Walid yang berada di sampingnya mengatakan, itu dhab wahai Rasulullah. Nabi urung, tidak jadi mengambil. Tapi membiarkan sahabat yang lain yang suka. Ketika ditanya, apakah haram wahai Rasul? Tidak. Ya, saya tidak pernah makan, jadi saya tidak bernafsu. Ya, jijik gitu. Sehingga Nabi tidak jadi makan. Tapi tidak melarang sahabat yang mau makan. Itu takrir. Ketetapan. Ausifah atau sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu sifat yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul dia melakukan atau punya sifat seperti itu. Baik zahir maupun batin. Maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak, seperti misalnya Nabi itu badannya sedang. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Matanya hitam, kulitnya putih. Kalau berjalan seperti orang yang mau perang. Itu disebutkan. Nah, ada yang merubah ini. Karena matanya tidak hitam, yang disebutkan dalam hadis ini akhalul ain, matanya hitam, abyadul laun, kulitnya putih. Di sebahagian agama ada yang pemukanya itu matanya biru. Matanya biru. Lalu dia merubah bahwa pemimpin agama itu yang matanya biru. Ini merubah. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh sahabat bahwa oh seperti ini sifatnya, ketika melihat Nabi, oh ini dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sifat batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu sifat batin Nabi adalah dermawan. Ya, dermawan. Yang dibuktikan dengan sifat zahir. Apa sifat zahirnya orang yang dermawan? Suka memberi. Tapi apakah semua orang yang suka memberi berarti dia punya sifat batin dermawan?
Tidak. Kalau ada orang yang bukan sifat batinnya dermawan, maka pemberiannya pasti engkai lokna. Karena orang dermawan itu punya atau tidak punya suka memberi. Suka memberi. Kalau dia sifat batinnya memang suka memberi, dermawan. Tapi kalau ada maunya, lalu apa yang dia inginkan tidak tercapai, berhenti dia jadi dermawan. Karena bukan sifat batin. Bukan sifat batin. Dan sifat batinnya Nabi yang termasuk dermawan itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwa kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan angin yang bertiup. Itu angin kalau bertiup, ya, kalau di kebun kelapa, kira-kira ada kelapa yang tidak kena, ya. Ya, kalau kita biasanya memberinya, ya, engkau salah, jangan orangnya, ajak orangnya aja. Tapi kalau angin bertiup dia gak kena salah, gak kena mana. Nah itu kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan angin. Kenapa? Kalau angin biasa yang kalau dia di atas dataran tinggi, ya yang tinggi saja kena, ke bawah tidak. Nabi tidak, sama semua. Sama semua. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanah, diberi sesuatu dan diminta untuk dibagikan. Tapi Nabi lupa. Masuk waktu salat, setelah salat baru ingat. Bersegera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan. Tidak biasanya Nabi berzikir dulu. Ini tidak, langsung pergi keluar ke rumah beliau, kemudian datang lagi lalu mengatakan, tadi saya mendapat amanah untuk membagi, ya, sesuatu dan diberikan semua. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendapatkan bagian. Dan Umar bin Khattab mengatakan, "La ya Rasulullah. Untuk yang lain saja. Saya tidak." Kata Nabi, "Terima wahai Umar. Kalau kau tidak butuh, kasih yang lain." Tidak boleh menolak. Kalau memang Anda tidak butuh, Anda berkecukupan, bahkan Anda berkelebihan, ambil kemudian Anda yang salurkan. Begitu yang dicontohkan. Jadi Nabi tidak mengatakan, "Iya, ajak na dia ring." Tidak, dikasih semua. Seperti itu. Dan ini, ya, sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi takrir itu. Takrir ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak mengatakan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Boleh selama ada pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada sahabat pernah kita sampaikan di Rabu subuh deh. Ada sahabat yang diberi jaminan bahwa Allah cinta kepadanya karena dia suka sekali membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sampai terakhir. Nah, ketika dimintai keterangan kenapa kau suka membaca itu, jawabannya katanya, ya, di surah itu ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat cinta itu, saya sangat suka itu. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah cinta kepadamu karena kecintaanmu kepadanya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Apa yang saya maksudkan ini? Ada sahabat kalau sholat, meskipun sudah membaca surah yang lain, ya, dia tetap membaca surah Al-Ikhlas. Sehingga saya pernah mengatakan di subuh Rabu, ada seorang jamaah yang bertanya, bagaimana itu hukumnya? Ada khatib yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali. Ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua. Saya bilang,
Jangankan 2 kali, ya, berkali-kali tidak apa-apa. Kenapa? Bacaan sesudah Al-Fatihah dalam sholat itu sunnah. Sunnah hukum. Yang salah kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah itu rukun. Rukun. Kalau ditinggalkan batal sholat. Tidak cukup dengan mengganti, ya, sujud sahwi. Kalau rukun harus diganti. Beda dengan wajib. Wajib kalau ditinggalkan, wajib sholat ya. Kalau ditinggalkan dengan lupa, bukan karena sengaja. Kalau sengaja ditinggal, batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Salah satu kewajiban dalam sholat. Karena rukun sholat itu ada 14. Wajib ada 8, sunnah-sunnahnya banyak. Ya, terbagi 2, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Ya. Nah, salah satu kewajiban dalam gerakan sholat itu adalah tahiyat awal. Itu wajib. Ya. Jadi kalau meninggalkan ini, kalau masih separuh berdiri, ditegur, duduk kembali. Duduk kembali. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, baru dengar teguran, subhanallah, perubahan. Tidak usah turun. Nanti ya diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Diingatkan dalam sholat. Tapi kalau ingatnya nanti sesudah sholat, ya, nanti sesudah sholat, tadi tidak ruku ki, misalnya, ya. Atau tadi kita tidak tahiyat awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Kemudian atau duduk tahiyat awal dulu, mengganti tahiyat yang ditinggalkan. Kemudian salam, sesudah itu sujud sahwi 2 kali. Itu kalau diingat sesudah sholat. Tapi kalau dalam sholat diingatkan, oh tadi saya lupa, maka sebelum salam sujud 2 kali. Nah kemudian jamaah sekalian, ada beberapa hal yang disebutkan bahwa ini tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin sahabat melakukan itu, berijtihad seperti itu, dan diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau salah tidak ditegur. Kenapa? Nabi pantang melihat sesuatu yang salah. Jadi kalau dek matona 7 pasti diingatkan, ditegur. Jangan melakukan ini. Salah satu contohnya, dan ini poin materi yang ingin saya sampaikan. Kalau di subuh Rabu kemarin kita mengatakan bahwa ada perbuatan dalam sholat yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita tidak melewati telinga, tidak melewati kepala. Apalagi kalau perbuatan di luar sholat, ya, seperti yang kita sebutkan di Rabu subuh kemarin, bahwa ada perbuatan yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 malam. Ya. Apa itu? Ada yang masih ingat? Mendatangi dukun, ya, dukun peramal. Bukan dukun urut ya. Tanya pas saula. Ya kecuali kalau pas saulanya memang ya double profesi. Ya tepu-tepu to bahaya itu. Karena sebab gato. Kenapa disebut tukang tenun? Ya tidak boleh mendatangi tukang tenun. Karena kebanyakan tukang tenun dulu itu profesinya seperti itu. Melihat di bola kristal. Misalnya. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman lailatan. Siapa yang mendatangi tukang ramal,
lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu yang kita contohkan ya pada pertemuan di Rabu subuh itu, bahwa bertanya tentang sesuatu, misalnya engkau barana takbe, ada barangnya hilang, lalu datang bertanya, iga romalai bela, ya, sekedar bertanya saja, maka Nabi mengatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Nah, kalau sudah membenarkan, kafir. Man atakahinan au arrafan, siapa yang mendatangi tukang tenun atau peramal, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu membenarkan apa yang disampaikan oleh tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran, kepada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Membatalkan syahadat. Membatalkan syahadat. Nah, kemudian, karena waktu tinggal 3 menit. Ya. Ada satu lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan dalam sholat, yang bisa membuat sholat kita tidak diterima. Meskipun saya sebutkan pada subuh Rabu, tapi saya ingin mengulangi dan ingin menambahkan sedikit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli sittina sanah, sungguh ada orang yang sholat 60 tahun. 60 tahun. Lam tuqbal, ma tuqbalu salatuhu, ma tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya yang dia lakukan 60 tahun itu. La'allahu la yukmilu ruku'ahu wa la yukmilu sujudahu, au yukmilu sujudahu la yukmilu ruku'ahu. Kenapa orang yang salat 60 tahun tidak diterima salatnya? Mungkin dia sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Atau sempurna sujudnya, tidak sempurna rukuknya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita contohkan di Rabu subuh kemarin. Ya. Cara sujud yang sempurna salah satunya harus tumakninah. Tenang. Nanti tenang baru bangkit. Nanti lurus berdiri baru sujud. Nanti tenang dalam sujud baru duduk antara 2 sujud. Nah, ini mega. Ya. Nah, ini ada lanjutannya, ada lanjutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan sahabatnya, Nabi pernah duduk di satu majelis di masjid. Tiba-tiba ada masuk salat. Ketika dia salat, Nabi mengatakan, "Kamu lihat dia?" "Ya Rasulullah, dia salat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata hadza ala halihi hadihi, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sekiranya orang ini ya, mati dalam keadaannya salatnya seperti itu, maka dia mati bukan pada millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanroan di surah Allah Ta'ala. Tania umatna Muhammad. Dia mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan, "Lau mata hadza ala halihi hadi, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ini sama dengan kalau salat tidak sempurna itu membatalkan syahadat.
Membatalkan. Tidak diakui umat Muhammad. Padahal sembahyang loh. Mas sempajang. Napugau sempajang. Nah, oleh karena itu ada ayat yang menyebutkan fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Nama sempajang dikasih nana. Diancamu pada ranaka. Sudah salat. Yang biasa saya mengatakan, tapi maega sila surah seletak na balei. Ya, mas sempajang lagi na belum tentu diterima. Jadi ajak season. Sah. Mas sempajang kalau lagi na dek na diterima. Onco pas kodek memang nama sempajang. Agak lo direkeng. Ya. Yang saya selalu analogikan, biasa menganalogikan. Kong kamu cengketa, ya, maka ditimbang mau magalo pona. Kan ada takarannya Pak ya. Ada ayakannya. Oh ini ya. Tingkatannya paling atas nih, malopoi. Ya. Nah, tapi kalau lolos, ya masih ada lagi ayakan berikutnya. Masih lolos, masih ada lagi. Tapi cengkemu senang. Ya kalau ditimbang, sepanjang dia na sokku. Ya, kasampaja sunan engkah, pas sokku. Elo ditimbang kasampajan, dia nangkan sempajang, kalau ditimbang. Kasampaja sunan, wah, sempajang para lu lagi na tetang. Coba sih kau sempaja sunan. Itu analog saya, Pak. Ya, tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya, tapi ini bisa kita jadikan ukuran. Ya, bisa dijadikan ukuran bahwa tidak sedikit orang yang melakukan seperti ini sudah bangga dengan apa yang dia lakukan. Mas sempajang, mak berejama, de napugau tau lainnya. Tidak dilakukan oleh orang lain, tapi perbuatan kita belum diukur dengan kesungguhan yang diperlihatkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perlu untuk kita senantiasa ya mawas diri, mengevaluasi bagaimana kita beribadah itu. Si cocok mui, si bawa na parintangi pong Allah Subhanahu wa taala, na parintangi surona Allah taala, kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena ini berdampak ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kita jangan mengatakan bagus barangkali kalau begini, ya. Masa umat anu melakukan begitu, nah kita tidak. Kenapa mengambil ukuran umat anu? Ya. Sehingga saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa salah satu pembatal syahadat jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak berani mengkafirkan orang kafir. Padahal Allah mengatakan seperti itu. Laqad kafara, ya, laqad kafara, sungguh telah kafir alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sesungguhnya Tuhan itu tiga. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu Isa bin Maryam, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Isa putra Maryam. Tidak berani mengkafirkan, padahal Allah mengkafirkan. Apapun alasannya. Apapun alasan toleransi, kebablasan. Ya, kebablasan. Ada jelas sekali ayat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jangan mengatakan, ya kan sama aja, Tuhannya pas, sebenarnya Tuhan Allah juga. Padamu yang disompai Allah Ta'ala. Ya. Tuhan kita sama. Cuman cara menyembahnya berbeda. Nah, di sini yang perlu diluruskan ini. Kalau Nabi ya ingin mencontohkan seperti itu lalu mengatakan untuk keamanan, ya, maka kita buat toleransi seperti ini. Aman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan seperti itu. Ya. Diminta untuk toleran. Hari ini kami menyembah Tuhan. Besok kamu nyembah Tuhanku. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun.
Wahai orang kafir, disebut kafir, kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulangi 2 kali. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lalu ada pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa siapakah yang paling musyrik di antara orang-orang musyrik lebih daripada orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Padahal Allah mengatakan terhadap dirinya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas sekali. Sehingga kalau ada yang tidak berani mengatakan bahwa orang kafir itu kafir, dipertanyakan akidahnya, dipertanyakan syahadat. Masih sahkah dia sebagai umat Islam? Atau dia sudah dicap sebagai orang yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.